Hi, welcome back to my channel. It's me, Aum Nursyah. Masih di public speaking series nih guys. Di video kali ini, kita akan membahas tentang satu langkah jitu bagi seorang public speaker, terutama bagi yang pemula ya, atau bagi orang-orang yang memang grogian atau maluan ketika berbicara atau berhadapan di depan orang banyak. Bagaimana caranya? Putuskan urat malumu. Sebelum kamu nonton video ini, ayo subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gratis kok, nggak pakai bayar. Sebenarnya sikap memutuskan urat malu ini harus dimiliki oleh setiap public speaker ya guys. Tapi bagi yang sudah profesional atau yang sudah berpengalaman, hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena mentalnya sudah terbentuk, biasanya begitu. Nah, hal ini akan sangat-sangat bermanfaat buat kamu yang memang masih pemula atau masih pertama kali, misalkan pertama kali nge-MC, pertama kali berpidato, pertama kali tampil di depan orang banyak. Hal ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu, sekaligus untuk menghilangkan rasa cemas atau rasa grogi yang ada di diri kamu. Sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang membuat kita malu, membuat kita grogi, membuat kita cemas ketika kita hendak berbicara atau tampil di depan orang banyak. Ada banyak faktor juga sebenarnya. Cuma yang harus di headline biasanya adalah kenapa orang bisa malu, kenapa orang bisa grogi, itu karena kecemasan diri atau kekhawatiran diri yang mana ketakutan nih setelah kita berbicara, setelah kita berpidato atau setelah kita nge-MC, turun panggung, kita tuh dikatain sama orang yang ada di depan kita dicemooh atau kita ditertawakan dengan tertawaan yang mengejek gitu. Itu hal-hal yang semu sebenarnya guys. Hal-hal seperti itulah yang akan menjadi tembok bagi kita untuk tampil percaya diri di depan mereka atau di depan umum, di depan orang banyak. Nah, caranya adalah sebenarnya sederhana. Saya menemukan satu formula yang memang berulang kali saya pakai atau saya gunakan di masa-masa awal saya tampil di depan umum. Sharing sedikit ya. Dulu, waktu saya masih kecil, saya itu orangnya adalah pemalu, super pemalu. Buat ngomong sama orang baru aja, saya nggak berani. Buat berdiri presentasi di kelas aja, ya ini sekitar umur-umur ya masih SD sampai kelas 6 atau kelas 1 SMP lah. Itu saya masih malu, guys. Masih cemas banget, takut diketawain, takut salah, takut dicemooh sama orang-orang yang memang lebih pintar dari saya atau lebih jago ngomongnya dari saya gitu. Itu kekhawatiran itu masih ada. Plus saya memang orangnya pemalu dulu. Tapi lama-kelamaan saya diamanahkan, misalkan ketika upacara, saya seringkali diamanahkan sebagai pembaca Pancasila, bahkan menjadi seorang komandan upacara gitu kan. Dan itu memang deg-degannya, malunya minta ampun, groginya luar biasa. Tapi kesini-sini saya heran kenapa makin banyak amanah yang datang kepada saya gitu untuk tampil di depan umum, tampil di depan banyak orang. Padahal dulu masih jadi orang yang pemalu, masih jadi orang yang grogian, cemas, keringetan tuh. Nah, lama-lama saya mikir, kalau begini terus nggak bisa dong saya jadi pemalu, harus melakukan satu perubahan penting. Apa tuh? Saya pikir, saya merenung, saya coba bagaimana ya caranya. Akhirnya saya nemu satu cara, yaitu apa yang membuat saya cemas, apa yang membuat saya khawatir ketika saya malu atau grogi, ternyata ya takut diketawain, takut dicemooh, atau takut diejek sama orang-orang yang ada di depan saya setelah saya tampil gitu. Hal inilah faktor utamanya untuk saya. Gitu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, kalau memang begitu faktornya, berarti solusinya adalah jangan pernah menganggap mereka ada. Alias, jangan pernah menganggap bahwa orang-orang yang ada di depan kita itu berpengaruh pada kehidupan kita setelah kita tampil di depan mereka. Itu adalah prinsip yang memang saya pegang semenjak itu untuk berdiri atau tampil di depan audiens
tentunya untuk berbicara, begitu kan ya. Nah, hal inilah yang menjadi pegangan saya bertahun-tahun lamanya sampai saya memang berpengalaman menjadi seorang public speaker. Kalau sekarang sih udah nggak ada pengaruh apa-apa lagi ya guys. Memang udah jadi brand bagi saya sendiri bahwa ketika saya tampil di depan umum ya urat malunya udah putus. Mau ngapain aja ya terserah gue lah. Lu nggak ada pengaruhnya buat gue gitu. Kalau sekarang gitu. Kalau dulu saya masih meraba-raba. Pokoknya kalau gue mau tampil, gue nggak mau kenal sama lu semua. Lu nggak bakal ada pengaruhnya apa-apa buat hidup gue setelah gue tampil. Selalu itu yang jadi mindset di dalam otak atau di dalam pikiran saya pribadi. Nah, formula ini ternyata memang ampuh guys. Sehingga kalau memang kamu mau, bagi kamu yang maluan kalau tampil di depan umum, grogian, suka keringetan duluan, kalau mau tampil itu ada rasa-rasa mau pipis gitu kan ya. Nah, itu penting guys untuk membuat mindset di dalam diri kita. Audiens itu mau sepinter apapun mereka, mau sejago apapun mereka, nggak akan ada pengaruhnya di hidup gue, gitu loh. Nggak akan ada pengaruhnya di hidup kamu ketika kamu tampil atau setelah kamu tampil. Tanamkan itu pada diri dan mindset kamu sendiri, sehingga nantinya kamu mau melakukan apapun, kamu mau berbicara apapun, tujuan kamu adalah menyampaikan pesan yang memang ingin kamu sampaikan kepada audiens atau orang-orang yang menatap kamu. Nah, jadinya dengan seperti itu, kepercayaan diri kamu akan meningkat, lancarnya berbicara kamu juga akan meningkat. Ketika kamu turun, kamu bisa menjadi seorang public speaker yang memang berhasil menaklukkan audiens. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu masih merasa malu untuk tampil di depan umum, kalau kamu masih ngerasa grogian, kalau kamu masih merasakan kecemasan, jangan khawatir. Solusinya adalah ubah mindset kamu bahwa di depan kamu orang-orang yang kamu ajak bicara itu tidak akan berpengaruh apapun setelah kamu tampil. Kalau itu kamu jalankan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sangat-sangat percaya diri ketika berbicara menjadi public speaker di depan orang-orang yang ada di hadapan kamu semuanya. Demikian dulu ya materi sharing untuk video public speaking series kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys, karena masih banyak banget nih materi-materi yang harus saya sampaikan kepada kamu semuanya, supaya menjadi public speaker yang handal, profesional, dan tentunya lebih banyak pengalamannya. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!